Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar literasi data dan intelijensi artifisial. Kami membawakan judul faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi listrik rumah tangga. Dengan anggota kelompok, saya Zalfalia Gaita 102 24 092 dan teman saya. Saya Muhammad Rasya Saputra dengan NIM 102 24 008. Saya Salman dengan NIM 102 24 036. Saya Tama Jawhar Abdillah dengan NIM 102 24 044. Lalu selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Ini saya akan membahas latar belakang alasan kami memilih topik ini. Seperti yang kita tahu, kebutuhan listrik rumah tangga terus meningkat. Peningkatan ini bukan hanya karena kebutuhan dasar, tapi juga didorong oleh gaya hidup dan jumlah elektronik yang kita gunakan. Masalahnya, kenaikan konsumsi ini membawa dua dampak besar, beban ekonomi bagi setiap rumah tangga, dan dampak lingkungan karena tingginya emisi karbon dihasilkan. Lalu oleh karena itu, kami merasa sangat penting untuk memahami secara mendalam faktor apa saja yang sebenarnya paling mendominasi penggunaan listrik kita agar kita bisa merumuskan upaya penghematan yang tepat sasaran. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi listrik rumah tangga. Yang kedua, menentukan faktor mana yang paling berpengaruh pada kenaikan konsumsi energi listrik rumahan. Yang ketiga, membandingkan kesesuaian faktor dari kedua dataset. Jadi tujuan-tujuan tadi kami merangkumnya ke dalam 3 pertanyaan penelitian kunci yang harus dijawab melalui analisis data kami. Yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan rumah tangga total konsumsi energi? Apakah rumah yang lebih luas dan pendapatan tinggi selalu lebih boros? Yang kedua, apakah jumlah penghuni memiliki korelasi positif yang signifikan dengan peningkatan konsumsi listrik ataukah ada faktor efisiensi lain? Yang ketiga, seberapa besar kontribusi kepemilikan AC terhadap lonjakan tagihan listrik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki air conditioner? Oke, selanjutnya ada dataset dan sumber data. Untuk dataset yang pertama, memiliki format SCV, memiliki 7 kolom dan 90.000 baris, berisi mengenai faktor yang mengaruhi konsumsi energi listrik. Alasan dipilihnya dataset ini karena mengandung time series, data kategorikal, dan data sudah rapi. Untuk sumber data pada dataset pertama ini berasal dari Kaggle, dan untuk tautan sumber datanya bisa dilihat pada slide. Untuk dataset yang kedua, memiliki format SCV, memiliki 91 kolom dan 5.131 baris, berisi mengenai faktor yang mempengaruhi konsumsi energi listrik di Lituania. Alasan dataset kedua ini dipilih karena Lituania adalah negara Eropa yang mayoritas warganya tidak memiliki air conditioner, sehingga bisa dibandingkan dengan atribut AC pada dataset pertama dan bisa dikorelasikan. Untuk sumber data pada dataset kedua ini berasal dari Zenodo, dan untuk tautan sumber datanya bisa dilihat pada slide. Oke, jadi ini adalah sampel dari dataset yang pertama. Kami mengambil 5 baris dan 7 kolom. Dan untuk dataset yang kedua, kami mengambil sampel sekitar 5 baris dan 9 kolom. Mohon maaf sebelumnya, suara saya pada ini tidak terekam, jadi saya melakukan perekaman terpisah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randal Semyo Supriyatna dengan NIM 102240116. Di sini saya akan menjelaskan tentang data cleansing yang dilakukan. Untuk dataset pertama, data mentahnya sudah cukup rapi, jadi yang dilakukan hanya membatasi barisnya menjadi 300 baris agar memudahkan proses visualisasi dan juga analisis data. Kemudian untuk dataset yang kedua, dataset mentahnya awalnya memiliki 5.131 baris, lalu kami batasi menjadi 300 baris teratas. Data mentahnya juga memiliki 91 kolom yang kemudian kami sortir menjadi 5 yang diantaranya paling berkorelasi dengan penggunaan listrik di rumah tangga. Kemudian untuk poin ketiga, awalnya untuk data mentah itu terdapat data yang tidak terbaca di Excel karena format awalnya itu CSV. Kemudian kami melakukan pengubahan format menjadi XLSX
agar dapat dibaca oleh Excel. Yang keempat, ada beberapa data yang kosong. Data yang kosong tersebut kami tukar dengan data di luar 300 baris teratas tadi agar dapat terisi. Kemudian judul kolom itu awalnya berupa kode yang sulit dimengerti, jadi kami ubah agar kolomnya dapat lebih mudah dimengerti. Kemudian untuk transformasi data yang dilakukan, dataset 1 menggunakan besaran konsumsi energi listrik dalam satuan kWh, sedangkan dataset 2 menggunakan besaran pengeluaran untuk biaya listrik per tahun dalam euro karena di Lituania. Yang kami lakukan adalah membagi biaya listrik tersebut dengan tarif listrik di Lituania, kemudian dibagi lagi dengan 365 hari. Untuk fungsi Excel-nya atau rumus Excel-nya bisa dilihat pada slide. Untuk visualisasi data akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada visualisasi data untuk dataset pertama. Yang pertama ada presentasi kepemilikan AC. Di sini menggunakan pie chart. Yang merah ini menunjukkan 51% tidak menggunakan AC, sedangkan sisanya 49% menggunakan AC. Dan selanjutnya ada visualisasi data untuk histogram jumlah anggota keluarga. Pada sumbu vertikal di sini merupakan frekuensi dari banyaknya data, lalu untuk yang sumbu horizontalnya ini merupakan jumlah anggota keluarga. Dan bisa dilihat bahwa jumlah anggota keluarga dengan banyaknya 3 dan 4 sangatlah mendominasi. Oke, selanjutnya ini masih pada dataset pertama mengenai histogram suhu rata-rata harian. Pada sumbu vertikal di sini merupakan frekuensi dari banyaknya data, dan untuk pada sumbu originalnya merupakan suhu rata-rata harian. Dan suhu rata-rata harian dengan 17, 18, dan 4 sangat paling mendominasi pada histogram suhu rata-rata harian ini. Selanjutnya ada visualisasi data untuk dataset yang kedua. Untuk yang pertama ini ada histogram jumlah ruangan menggunakan bar chart. Seperti tadi, pada sumbu vertikal merupakan frekuensi dari banyaknya data, dan pada sumbu horizontal merupakan banyaknya jumlah ruangan. Dan di sini jumlah ruangan dengan 2 sampai 3 ruangan yang paling banyak pada histogram jumlah ruangan ini, yaitu sekitar 110-an lah. Selanjutnya ada histogram pendapatan kotor dalam euro. Di sini untuk sumbu vertikalnya merupakan banyaknya data, frekuensi banyaknya data, dan pada sumbu horizontalnya merupakan pendapatan kotor yang dapat. Dan pendapatan sekitar 0 sampai 19.000 merupakan data yang paling banyak dan mendominasi cukup. Lalu selanjutnya adalah deskripsi variabel penelitian. Dapat kita lihat, ini tuh ada datasheet 1 dan datasheet 2. Nah, dari kedua tabel ini, itu tuh menjelaskan jenis variabel yang digunakan dalam penelitian, termasuk peran variabel sebagai faktor penyebab atau independen, dan variabel yang dipengaruhi atau dependen. Setiap variabel ini memiliki satuan dan fungsi yang berbeda dalam menjelaskan konsumsi energi listrik rumah tangga. Pada datasheet 1, dapat kita lihat, ini tuh ada identifikasi unit rumah tangga, dan lainnya. Ini tuh datasheet pertama tuh dalam bentuk harian, sedangkan pada datasheet 2 itu dalam bentuk per bulan. Next. Selanjutnya adalah statistik deskriptif. Dari kedua datasheet ini, perbandingannya itu mengungkapkan beberapa pola penting. Pada datasheet yang pertama, dengan data harian itu menunjukkan variabilitas konsumsi yang lebih tinggi
dan pengaruh faktor perilaku seperti penggunaan AC dan jam puncak yang lebih kuat. Sementara pada datasheet 2, dengan data bulanan, itu lebih mencerminkan pengaruh faktor struktural seperti ukuran rumah tangga serta komposisi keluarga. Rata-rata konsumsi dalam datasheet yang kedua itu adalah 10,58 kWh, tampak lebih rendah dibandingkan datasheet yang pertama, yaitu 12,17 kWh. Namun, dapat kita ingatkan kembali bahwa pada datasheet kedua ini mencakup periode pengamatan yang berbeda dan metode pengukuran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan datasheet yang pertama. Next. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Korelasi ini menunjukkan seberapa konsisten dua variabel yang bergerak secara bersama, positif, berlawanan arah, negatif, atau tidak ada hubungannya sama sekali, 0. Nilai ini berkisar dari -1 hingga +1. Korelasi dihitung menggunakan rumus Pittsburgh, seperti yang dapat kita lihat. Next. Setelah kami hitung korelasi di antara semuanya, nah, semua variabel penelitian ini memiliki korelasi yang positif dengan konsumsi energi listrik. Artinya, kenaikan suhu, jumlah anggota keluarga, kepemilikan AC, dan pemakaian pada jam puncak itu berhubungan dengan meningkatnya konsumsi listrik. Korelasi tertinggi terdapat pada jam puncak atau peak hours, yang dapat kita lihat yang bernilai 0,93. Pada reaksi kalian ini ada pengaruh energi konsumsi energi akibat jam sibuk gitu dengan gradien 2,033. Jadi semakin tinggi, jelas terlihat bahwa semakin tingginya jam sibuk, maka akan meningkatkan konsumsi energi. Dan juga hasil dari regresi ini mendapatkan nilai R kuadrat sebesar 0,992 atau sekitar 92%, berarti dipengaruhi oleh jam sibuk. Lanjut. Lalu ada regresi linear suhu rata-rata. Ini pada dataset 1 terhadap konsumsi energi. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena gradiennya juga sangat kecil. Jadi tidak selalu semakin tinggi suhu maka akan semakin tinggi konsumsi energi. Lalu memiliki keterkaitannya cukup kecil, yaitu nilai R kuadratnya 0,0071 atau sekitar 0,71%. Lanjut. Lalu ada regresi linear pada dataset kedua, jumlah ruangan pada rumah dengan konsumsi energi listrik. Semakin banyaknya ruangan pada rumah tentu akan mempengaruhi peningkatan konsumsi listrik. Tapi peningkatannya di sini sangat kecil gitu dengan gradien yang kecil 1,9. Lalu keterkaitannya hanya sekitar 24% antara jumlah ruangan dengan konsumsi listrik berdasarkan nilai R kuadrat. Lanjut. Ada perbandingan antara dataset pertama dan dataset kedua. Yang mana dataset pertama itu ada AC dan dataset kedua mayoritas di Lituania tidak memiliki AC. Sehingga konsumsi energi di dataset pertama akan menyebabkan lebih tinggi daripada dataset kedua. Lanjut. Lalu ada hubungan regresi linear dari konsumsi energi dengan jumlah pendapatan. Dari regresi bisa dilihat bahwa semakin besarnya pendapatan, semakin tinggi juga konsumsi energinya. Dengan gradien yang sangat kecil, tapi tetap berpengaruh naik gitu ya, tetap ada menunjukkan naiknya gitu, naiknya tren data gitu. Memang pengaruhnya sangat kecil, bisa dilihat dengan nilai R kuadrat 0,0195. Oke, lanjut oleh teman saya. Setelah kami melakukan analisis, didapatlah kami pada kesimpulan
kami memiliki 3 poin kesimpulan. Kesimpulan pertama, faktor sosial ekonomi, pendapatan luas rumah dan jumlah penghuni memang secara statistik terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan konsumsi energi rumah tangga. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, variabel kepemilikan AC menjadi faktor pendorong konsumsi listrik yang paling dominan dan paling signifikan. Dampaknya jauh melampaui gabungan faktor pendapatan dan jumlah penghuni. Dan kesimpulan ketiga, adanya perbedaan karakteristik rumah tangga, terutama terkait kepemilikan AC, mengakibatkan perbedaan pola konsumsi yang sangat mencolok. Oleh karena itu, strategi efisiensi harus difokuskan pada pengendalian penggunaan pendingin ruangan atau AC. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.